Pernahkah Anda merasa tidak mampu menghadapi tantangan dalam hidup atau merasa terlalu lemah untuk melanjutkan? Situasi seperti ini sering membuat kita berpikir bahwa kelemahan adalah sesuatu yang buruk. Namun, apa jadinya jika kelemahan itu sebenarnya dapat menjadi sumber kekuatan terbesar kita? Dalam 2 Korintus 12:9-10, Rasul Paulus menyampaikan pesan yang mungkin terasa bertolak belakang dengan logika kita, bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam kelemahan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hal ini? Dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita renungkan bersama makna mendalam dari ayat ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana Tuhan memberikan pengertian baru tentang kelemahan. Tuhan berkata kepadanya, "Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dari pengalaman tersebut, Paulus belajar untuk tidak lagi menghindari kelemahan, melainkan menerima dan bahkan bermegah dalam kelemahannya, karena disitulah kekuatan Tuhan nyata. Pesan ini relevan bagi kita hari ini, terlebih ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Mari kita telaah ayat 2 Korintus 12:9-10 lebih dalam. Ayat ini diawali dengan Tuhan yang berbicara kepada Paulus. "Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Frasa ini mengandung penghiburan yang mendalam. Kasih karunia Tuhan tidak hanya cukup, tetapi juga sempurna. Paulus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penganiayaan hingga pergumulan pribadi yang berat. Dalam situasi yang sulit ini, dia menemukan bahwa kelemahannya justru menjadi momen di mana kekuatan Tuhan paling nyata. Dengan kata lain, kelemahan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai manusia, kita cenderung merasa malu atau kecewa ketika mengalami kelemahan. Misalnya, saat kita merasa gagal dalam pekerjaan, hubungan, atau bahkan dalam menjalani iman. Namun, melalui ayat ini kita diajak untuk melihat kelemahan dari perspektif yang berbeda. Paulus mengatakan, "Ketika aku lemah, maka aku kuat." Pernyataan ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kemampuan atau kekuatan diri sendiri, melainkan pada kasih karunia Tuhan. Kelemahan kita adalah pengingat bahwa kita memerlukan Tuhan dalam segala hal, dan melalui kelemahan itu kita dapat mengalami kuasanya yang nyata. Jadi, jika Anda sedang merasa terpuruk atau tidak mampu, percayalah bahwa kelemahan itu adalah pintu bagi kekuatan Tuhan untuk masuk dan bekerja dalam hidup Anda. Alih-alih memandang kelemahan sebagai kekurangan, mari kita melihatnya sebagai momen untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa langkah konkret yang dapat kita ambil untuk menerapkan prinsip ini? Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Menerima kelemahan dengan rendah hati. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menerima kelemahan kita, bukan sebagai tanda kekurangan, tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita.
Ketika kita berani mengakui kelemahan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. 2. Bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dalam situasi sulit, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup. Latih diri untuk berdoa dan berserah, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menjalani tantangan yang ada. 3. Melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Setiap tantangan hidup sebenarnya adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Ketika menghadapi kesulitan, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui situasi ini? Sebagai contoh, ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan, daripada hanya fokus pada keterbatasan diri, kita dapat meminta hikmat dari Tuhan. Dalam hubungan pribadi yang rumit, kita dapat memilih untuk bersikap sabar dan percaya bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kuncinya adalah membawa kelemahan itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Melalui 2 Korintus 12, 9-10, kita belajar bahwa kelemahan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan iman. Dalam kelemahan, kita dapat menemukan kekuatan Tuhan yang sempurna. Ketika kita merasa tidak mampu, itulah saat di mana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Renungkanlah, apa kelemahan yang saat ini Anda hadapi? Bagaimana Anda dapat menyerahkan kelemahan itu kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup Anda? Jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya dengan teman atau keluarga yang membutuhkan penguatan iman. Jangan lupa juga untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa dan tetaplah kuat dalam kasih karunia Tuhan.